update progres dari ini pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, teman-teman. Nah, ini progresnya di sini girder udah naik. Ini sih udah lama juga progresnya seperti ini. Dan sisanya yang 2000 itu tenaga kerja asing. Intinya Perdana Menteri Jepang akan support untuk pengerjaan kereta cepat ini, khususnya untuk nyambungin dari Jakarta sampai Surabaya gitu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kesempatan kali ini saya mau update progres dari ini pembangunan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, teman-teman. Nah, ini sebelah kiri udah kelihatan pilar-pilar dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Oh ya, ini saya posisi berada di ini Delta Mas ya. Jadi saya tadi dari Delta Mas. Ini antara Delta Mas dan Cibatu. Ya, progresnya ini teman-teman. Jadi proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini sebenarnya ya merupakan salah satu proyek ini ya, proyek strategis nasional ya Indonesia. Jadi ini banyak diperhatikan orang juga. Ini saya sebelumnya juga udah ada 2 video teman-teman mengenai progres pembangunan kereta cepat ini. Kalian bisa cek di video pertama dan kedua saya. Untuk video pertama itu progres di bulan Juli. Kemudian video kedua progres di bulan September kalau nggak salah. Dan sekarang ini kita ada di bulan November. Update-nya seperti ini. Ya, kalian bisa bandingkan lah nanti di video tersebut. Nah, ini flyover di Cibatu ya, Meikarta. Progresnya seperti ini, teman-teman. Oh ya, sebagai informasi buat ngingetin teman-teman juga kalau kereta cepat Jakarta Bandung ini kan memang treknya dari Jakarta menuju Bandung ya. Jadi untuk jarak tempuh, waktu tempuh dan lain-lain nanti bisa dilihat di video pertama saya. Di sana ada informasinya. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat sebelah kiri banyak orang proyek lagi bekerja. Nah, itu ada alat berat juga. Ya. Jadi sebagian besar pilar-pilarnya udah berdiri. Kemarin sih informasi kalau lihat di berita, kalau nggak salah progresnya sudah sekitar 58% sampai 60% lah. Jadi, oh ya, informasinya di awal sebenarnya target selesainya itu di tahun 2021, tahun depan ya teman-teman. Tapi ternyata kemarin ada informasi terbaru bahwa ini target selesainya akan diundur hingga 2022. Ya, kita tahu mungkin ini terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Jadi berpengaruh ke proses pengerjaan kereta cepat Jakarta Bandung ini. Ya, menurut saya sih secara progres sih lumayan bagus ya. Tiap
di video pertama, kedua, sama kali ini progresnya kelihatan teman-teman. Jadi yang mungkin di video pertama saya di sekitaran sini nih pilar masih belum 100%, dan ini rata-rata udah 100%. Bahkan beberapa itu di depan yang flyover itu udah ada girdernya, udah naik. Nah ini teman-teman, ini daerah Cikarang Barat. Nah ini girder udah naik untuk nyebrangin flyover. Nah ini ada yang pilarnya seperti gawangan ya. Ini girder juga ada naik. Nah ini di daerah sekitar Cikarang teman-teman. Nah, kalau daerah Cikarang ini seingat saya sih udah lama ya pilarnya berdiri seperti ini. Dari video pertama saya kayaknya udah berjajar seperti ini, udah jadi. Cuman girdernya belum naik juga kayaknya, yang ujung itu sih. Nah itu di ujung itu kelihatan tools untuk naikin girder itu teman-teman. Sepertinya sih dari KCIC ya, dari konsorsium Cina. Alat-alatnya kebanyakan dari Cina sepertinya, karena tulisannya juga Cina. Nah ini progresnya. Oke, ini daerah bekas pintu tol Cikarang Utama teman-teman. Nah itu di atas pilar-pilar. Oh ya teman-teman, sebelah kirinya tol ini itu ada area untuk ngecor atau bikin girder ya. Cuman ini ketutupan pembatas jalan. Nah itu kelihatan sebenarnya sekilas sebenarnya kelihatan. Nah itu teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah ini progresnya di sini, girder udah naik. Ini sih udah lama juga progresnya seperti ini. Nah kalau kalian lihat ini keren alat bantunya sangat besar teman-teman. Tapi udah lama, dari dulu di sini aja sih, belum bergeser. Karena girdernya juga belum bergeser. Nah ini daerah Cikarang, ini sampai sini progresnya kepotong. Ini di depannya ada sungai, sepertinya lagi persiapan untuk lanjutin. Nah, depan itu sebelah kiri udah mulai kelihatan besi-besi calon pondasi pilarnya. Depannya lagi itu udah kelihatan ada kren-kren juga. Ya kereta cepat Jakarta Bandung ini nanti akan ada rencana ada 4 stasiun pemberhentian ya. Jadi yang pertama itu ada di Jakarta, di Halim Perdana Kusuma, daerah Halim. Kemudian di Kerawang yang kedua, dan yang ketiga di daerah Walini. Dan terakhir nanti ada di Tegaluar. Tegaluar itu udah masuk di wilayahnya Bandung ya, stasiun terakhir. Jadi ya bisa terakhir bisa pertama ya, karena kalau dari Bandung ya ke stasiun pertama.
Ya kemarin ada berita kalau nggak salah, ada penelitian dari peneliti UGM kalau nggak salah teman-teman, dan mereka meneliti masalah safety ya. Informasinya sih risiko untuk anjlok dari kereta cepat ini itu sangat kecil. Jadi bisa dibilang kereta ini tingkat keamanannya sangat baik lah. Nah ini daerah Cibitung teman-teman, pilarnya udah banyak yang berdiri juga. Mungkin di video awal saya daerah sini sepertinya masih belum selesai, waktu itu masih proses lah ya. Sekarang udah pada berdiri, udah kelihatan rapi, cuman tetap girdernya belum naik. Nah ini teman-teman daerah Cibitung ya, ini udah kelihatan sibuk. Nah itu banyak pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. Ya teman-teman, sebagai informasi ya, bahwa kalau ingat beberapa bulan lalu ya, mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu, Menaker ya, Menteri Tenaga Kerja itu melakukan inspeksi ke proyek kereta cepat ini. Jadi ternyata di sana itu kurang lebih menyerap 12.000 pekerja saat ini. Nah, dari 12.000 itu ya 12.500, antara 12.000 sampai 12.500 lah. Jadi kurang lebih 10.500 itu tenaga kerja lokal, dan sisanya yang 2.000 itu tenaga kerja asing. Ya dalam artian asing ini adalah pekerja asal Tiongkok ya, karena dari Cina, karena ini teknologinya dari Cina, dan kita tahu bahwa konsorsiumnya juga Cina yang ngerjakan. Jadi mereka bawa rombongan juga. Ya inspeksinya sih tujuannya sih baik. Yang pasti beliau mengecek ya izin penggunaan TKA lah, izin penggunaan tenaga kerja asing. Gimana kan memang pekerja asing di sini fungsinya sebagai media transfer teknologi ya, transfer pengetahuan lah. Jadi nantinya harapannya pekerja lokal kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka, dan kedepannya kalau misalnya ada proyek lanjutannya, kita bisa mengerjakannya sendiri gitu. Amin. Nah ini udah mulai masuk daerah mana ini ya, Greenwich ya. Depan itu udah ada flyover Greenwich teman-teman. Nah ini sebelah kiri ketutupan banyak pohon sih, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi ini saya ada di tol Jakarta Cikampek, dari arah Cikampek ke arah Jakarta. Jadi sebelah kiri kita itu nantinya ada treknya kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau kita lihat sebelah kanan saya ini adalah di atas itu tol layang Jakarta Cikampek. Nah ini flyover Greenwich, sebelah kiri itu jadi ada flyover di atas flyover. Jadi treknya kereta cepat ada di atasnya flyover teman-teman. Oh ya,
Ya ngomong-ngomong stasiun ya, stasiun pemberhentian, kalau nggak salah kapan hari itu ada berita bahwa isunya kan stasiun pemberhentian ini ada di Tegaluar itu termasuk belum menyentuh wilayah kotanya kota Bandung ya kalau nggak salah. Jadi seingat saya Pak Ridwan Kamil mendorong supaya segera dibangun sarana prasarana untuk menjangkau itu kalau nggak salah ya. Ada kok beritanya. Jadi harapannya nanti begitu kereta treknya jadi, kereta beroperasi, akses untuk menuju stasiun juga udah ada, udah bagus, udah baik. Jadi ya lancar lah, yang mau bepergian juga nggak susah kalau aksesnya lancar. Jadi bisa lebih cepat, hemat waktu. Nah ini di sekitaran kita udah mulai masuk Bekasi Timur teman-teman. Ya progresnya seperti ini. Masih pilar-pilar juga, belum ada untuk relnya di atas. Oh ya, bulan lalu kalau nggak salah juga Pak Presiden Jokowi menerima kunjungan dari Perdana Menteri Jepang. Nah, di situ sepertinya ada kesepakatan atau apalah. Intinya Perdana Menteri Jepang akan support untuk pengerjaan kereta cepat ini.